kembali lagi bersama saya Prisa Somodatu. Kali ini kita sedang berada di wilayah Jakarta Selatan karena kita akan ngobrol bersama dengan seorang founder dari skincare alami untuk ibu dan anak yang penjualannya kabarnya sudah mencapai 6 juta pieces. Siapakah dia pemirsa? Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Saat ini makin banyak perempuan Indonesia yang berdaya dan mampu mengembangkan bisnis secara signifikan. Di mana bisnis yang mereka jalankan pun terkadang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan kulit, terutama untuk para ibu dan anak-anak. Di tengah banyaknya produk kecantikan yang beredar di Indonesia, Bimi dengan produk skincare homemade berbahan dasar alami dan diformulasikan aman untuk berbagai usia termasuk bagi ibu hamil dan anak-anak. Keberhasilan Bimi juga tercermin dari raihan berbagai penghargaan dan kompetisi bisnis nasional. Lantas bagaimanakah strategi Bimi dalam memaksimalkan potensi skincare homemade bisnis di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan founder and CEO Bimi, Sheila Taradia Habib, hanya di Women's Talk. Nah pemirsa, saat ini kita sudah di kantor dari Bimi Indonesia karena kita mau ngobrol dengan CEO sekaligus foundernya, ada Mbak Sheila Taradia Habib. Halo Mbak Sheila, apa kabar? Halo Mbak Prisa, alhamdulillah. Thank you ya. Oke, Bimi Indonesia, skincare alami untuk mom and baby. Nah, ini dia produk-produknya ya. Oke, ini bukan sih yang Bimi belia usiamu. Boleh ya, Mbak Prisa lucu juga ya ternyata ya. Ini memasuki usia-usia mulai receh, ya kan? 30-an ke atas. Kan ini memang untuk usia dini gitu ya, tetapi lebih ke anak-anak dan juga ibu ternyata. Wow. Boleh diceritakan awal mula dari Bimi ini sendiri seperti apa sih? Ya, jadi alhamdulillah Bimi ini sudah berdiri dari tahun 2019, artinya ini tahun kelima. Awal mulanya ini produksi rumahan Mbak Prisha, berawal dari keresahan aku seorang ibu yang memiliki kulit sensitif saat itu. Jadi waktu saat hamil tuh aku mulai berbuatan DIY by YouTube ya awal mulanya. Tapi alhamdulillah ternyata the power of social media, saat itu aku mulai posting-posting di Instagram, banyak banget yang nanyain yang aku pakai itu apa, yang aku buat itu apa. Nah disitulah aku melihat peluang, wah ini bisa jadi sesuatu hal yang bermanfaat nih buat orang banyak. Dan alhamdulillah jadi jualan. Jadi benar ya, awalnya itu karena keresahan pribadi. Jadi berarti menjadi ibu muda waktu itu, keresahannya seperti apa sih sampai kok biasanya kan ibu-ibu lain seperti saya juga itu hanya resah tapi tidak sampai membuat produk. Nah itu gimana sih? Ya, keresahannya yang pertama pengen lebih berdaya sih. Jadi pengen buat-buatan untuk diri sendiri. Dan saat itu juga aku memiliki kulit yang sensitif. Jadi aku dan anakku yang pertama itu kulitnya kering dan cenderung sensitif. Jadi aku mulailah membedah nih, apa sih yang bisa dipergunakan untuk kulit sehari-hari. Akhirnya terciptalah Bimi Nourishing Balm, ini produk pertama kita. Oh, ini Nourishing Balm, produk pertama. DIY ini awalnya. Nah, waktu itu kepikiran untuk misalnya dari namanya sebuah produk gitu kan, bahan-bahannya dan segala macam. Dan kalau kita lihat namanya aja Bimi, berarti ini tuh semuanya tuh dari bahan utamanya itu madu ya. Kenapa namanya Bimi? Karena ini skincare alami yang bahan dasarnya itu harus ada mengandung beeswax atau madu. Jadi turunan lebah gitu. Oke, nah meriset dulu kah atau memang apa bahan utamanya yang lagi ada di sekitar waktu itu di Lampung ya? Di Lampung. Ada ya. kebanyakan madu kah atau seperti apa sampai akhirnya oke, kita bikin produk yang apa bahan utamanya itu ya dari madu. Karena awalnya aku niatannya nggak jualan ya, memang untuk pakai sendiri. Jadi emang risetnya pun kita sebenarnya by YouTube sih. Dan di sini kan nggak ada zat aktif yang berbahaya. Jadi lebih ke beeswax, terus juga minyak nabati seperti almond oil, zaitun oil, terus juga ada minyak kelapanya juga. Jadi bagus banget buat kulit. Paling waktu itu karena masih rumahan, jadi kalau kebanyakan lebih oily aja sih gitu. Waktu itu sensitifnya apa sih? Sensitifnya lebih ke kering sih, Mbak. Jadi aku lagi hamil, terus itu kayak stretch mark kan udah mulai keluar tuh, ada stretch mark, terus juga kering-kering.
aku suka banget buka kayak channel-channel luar yang kayak bikin misalnya scrub bibir gitu. Jadi aku awal buat ini pun beli bahannya di sekitar gitu. Nah, bagaimana perjalanan dari rumahan di Lampung terus sekarang di Jakarta? Dengan kita lihat ya di Instagram itu followersnya luar biasa signifikan juga begitu ya. Bahkan mendapatkan apresiasi dari Alo Dokter, malah masuk kategori Alo Dokter Choice begitu ya. Berarti kan persaingan yang sudah dilatih itu cukup ketat. Dan juga ini adalah produk kesukaan dari Cipung. Siapa yang nggak kenal Cipung ya kan? Nah, gimana tuh perjalanannya? Mungkin agak panjang tapi mulai dirangkum untuk pemirsa Women's Talk dimanapun berada. Ya, jadi singkatnya di 2019 waktu masuk pandemi tadi kan aku industrinya rumahan nih. Terus ternyata gara-gara sosial media tadi banyak yang minta aku untuk jual. Padahal aku udah resepnya tuh udah aku share gimana gitu kan. Tapi ternyata ibu-ibu tuh pengennya dibuatin aja deh. Aku open order lah Mbak. Saat itu aku open order, ternyata alhamdulillah langsung masuk 100 pesanan. Tapi saat itu memang aku belum legal, belum BPOM gitu-gitu karena masih industri rumahan. Jadi hanya bisa jual sekitar aja teman-teman terdekat. Ternyata aku lihat, wah ini ternyata membawa manfaat nih dan dampak buat orang banyak. Kenapa kita nggak seriusin nih di bisnis? Akhirnya sejak itu aku belajar gimana formulasi ini bisa maklon dibawa ke pabrik untuk dilegalkan, biar bisa BPOM, biar bisa halal. Dan alhamdulillah yang tadinya hanya jual mungkin sebulan 100 produk gitu ya, sekarang Bimi sudah terjual 5 juta. Sekarang Bimi sudah terjual 6 juta pieces selama 5 tahun. 6 juta pieces selama 5 tahun. 2019 ya. Berdirinya 2019 ya. Berdirinya 2019. Berdirinya 2019. Wow, luar biasa. Oke, perjalanannya dari 2019 ke saat ini kan menghadapi pandemi. Banyak yang tutup juga. Tapi kalau kita lihat Bimi makin berkembang begitu. Apa sih trik utamanya? Apakah salah satunya tadi mungkin dengan mengendorse anak artis atau selebgram atau seperti apa? Awal mulanya bisa dibilang Bimi ini pertumbuhannya sangat organik Mbak. Jadi kita juga salah satunya terbantu banget di masa pandemi. Kan aku sebenarnya itu food and beverage sama suami di Lampung, punya kafe. Tapi ketika pandemi otomatis lockdown dong. Iya. Nah dengan adanya ini kok malah baru ngerasain nih omset yang luar biasa. Ditambah lagi ternyata banyak ibu-ibu yang WFH. Banyak juga ibu-ibu yang dirumahkan. Akhirnya mereka justru minta, bisa nggak aku ambil ini jadi reseller? Bisa nggak aku jualin? Jadi ketika mereka mencoba pakai ternyata mereka cocok, akhirnya mereka tuh malah mau jualin. Waktu itu memang udah ada packagingnya seperti itu ya? Udah ada packagingnya. Dan akhirnya ya udah deh kalau gitu aku coba pelajari ya gimana sistem reseller. Ternyata alhamdulillah tadinya jadi di Lampung sekitar 10 orangan, tapi mereka jago banget jualannya. Sampai sekarang pertumbuhannya tuh udah 1000 lebih mitra kita sih. Ini kan produk pertama. Waktu itu harganya berapa sih? Harganya dulu pas waktu belum ada BPOM ada halal tuh aku masih jual di kisaran 45.000 gitu. Tapi sekarang satu jar. Tapi sekarang kan udah ada legalitasnya ya, udah ada BPOM, udah ada halal dan sudah teruji klinis juga, udah hypoallergenic dan dermatologist tested. Jadi value-nya lebih naik nih. Kita jual 85.000 sekarang. Nah, ketika akhirnya membuat produk ini gitu kan terbuat dari madu, campuran-campurannya itu tahu dari mana resepnya bahwa yang pasti seperti ini, karena kan juga backgroundnya food and beverage justru ya. Sebenarnya learning by doing sih saat itu, karena masih rumahan, jadi kan memang kita aja manasin aja masih manual Mbak. Jadi memang Mbak pun mungkin bisa buat nih di rumah, jadi beeswax terus berapa gram, karena udah sering trial kan. Terus kita masukin baru oil-oilnya. Jadi dia lama-lama itu dia akan kayak balsam. Tapi sekarang kita pede banget ya, karena kita udah pabrik, terus juga kita udah bekerja sama dengan dokter. Jadi udah pasti sama semua nih produknya, nggak seperti rumahan lagi. Wow. Gitu. Nanti akan kita bahas lebih jauh bahwa banyak produk serupa saat ini skincare untuk mom dan baby yang juga beredar di pasaran. Tapi untuk bisa bertahan 5 tahun kan juga bukan waktu yang singkat gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Women's Talk IDX Channel. Terima kasih pemirsa Women's Talk, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan CEO dan juga founder dari Bimi Skincare Alami untuk mom
dan juga baby gitu ya, atau bayi. Nah, di tangan saya ini adalah salah satu produk yang cukup viral karena digunakan oleh anak artis. Sebut saja Cipung ya. Ini adalah lip balm. Lip balm, lollipop balm. Oh, lucu sekali memang. Jadinya didesain biar menarik juga buat anak-anak gitu ya. Tapi untuk orang dewasa ini juga bisa dong, bisa. Justru dia bikin warna bibir agak pink gitu, lebih fresh. Oh, ada tampilan sedikit warnanya. Ini boleh di ini? Boleh, silakan. Boleh dibawa pulang? Boleh dong. Baik. Nah, karena ini adalah bahan alami, nah kebanyakan itu menggunakan produk lokal atau bagaimana? Ya, jadi saat itu kan kita sempat ikut kompetisi nih Mbak di Kemenperin, di mana kita alhamdulillah dinobatkan menjadi juara dua startup kosmetik. Oke. Nah, saat itu aku dapat PR nih, di mana kata juri kita harus buat produk yang memberdayakan lokal. Akhirnya keluarlah inovasi terbaru kita, balm juga, yang dimana itu beeswaxnya kita ambil dari Jambi, terus juga pakai oil tengkawangnya kita ambil dari Kalimantan. Jadi salah satunya bisa save juga di hutan Kalimantan gitu. Oh, memberdayakan petani juga. Iya, ini produknya kita kolaborasi dengan salah satu influencer besar, Dwi Handa. Jadi ini lebih oil-oil lokal banget nih. Ini sebenarnya fungsinya mirip, tapi kalau ini yang premium ya. Premium. Malah ini bahkan tidak 100% lokal, ini yang 100% lokal. 100% lokal. Karena kualitasnya bagus, malah harganya lebih premium lebih juga. Premium. Bahkan kalau kita misalnya lagi pameran internasional, itu kebanyakan orang-orang luar negeri itu lebih sukanya yang ini. Apa sih yang membatasi sehingga belum semua produknya itu menggunakan sumber daya lokal? Sebagai seorang founder dari Bimi gitu ya, yang berkecimpung di dunia kosmetik lah istilahnya ya, kita kurangnya di mana sih? Apakah karena memang aksesnya masih sulit, atau harganya di pasar memang juga kayaknya nggak masuk nanti ke keekonomiannya tuh kurang pas dengan harga dari produk, atau bagaimana? Yang pertama itu perizinan sih Mbak. Jadi karena mereka kayak petani itu untuk perizinan untuk bisa masuk ke BPOM atau kosmetik itu perlu dites khusus dan mengeluarkan budget juga. Terus yang kedua itu jumlah. Jadi terkadang kalau kita semakin tinggi penjualan, pasti kan kita butuh bahan baku yang lebih juga. Terkadang mereka itu nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan sebanyak apa sih gitu. Jadi PR-nya agak lumayan banyak nih. Akhirnya aku buat ya udah kita versi premium yang memang nggak terlalu masif nih penjualannya untuk di seperti si Nourishing Balm ini. Oke, tadi kan Mbak Sheila ngomong bahwa sempat ikut lomba-lomba inovasi dari pemerintah, misalnya dari Kemenperin waktu itu ya. Seberapa penting sih menurut Mbak Sheila sebuah UMKM lah atau usaha kecil menengah bahkan yang masih rumahan untuk ikut ajang-ajang seperti itu? Ya, menurut aku penting banget ya, apalagi buat para starter nih kayak aku dulu. Jadi salah satunya wadah pemerintahan tuh untuk mengikuti lomba-lomba gitu, selain kita bisa belajar banyak, terus kita juga bisa mendapatkan akses untuk dekat dengan pemerintah. Jadi kalau ada perlombaan gitu, kita kan akan dikasih tahu nih info-info kalau pameran-pameran. Nah itu dulu aku ikut sampai beberapa macam deh. Waktu di Kemenpora itu aku juara 1 wirausaha muda mandiri. Itu aku langsung dapat akses yang dimana bisa belajar langsung nih di coaching sama juri gitu. Terus waktu itu aku ikut lagi nih yang Kemenperin tuh alhamdulillah Bimi jadi juara 2. Nah itu aku diajarin gimana cara memberdayakan lokal. Terus juga alhamdulillahnya dapat akses ke beberapa menteri. Kita juga alhamdulillah waktu itu dilirik langsung nih sama Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Waktu Desember 2021 produk kita tuh dibawa ke Mesir untuk diperkenalkan sebagai salah satu lokal produk. Wah, luar biasa sekali. Pernah kepikiran nggak sih akan berada di tahap ini, mengingat kan tadinya ide utamanya itu cuma karena pengalaman pribadi aja ya, sudah penggunaan pribadi aja tadinya di Lampung. Iya. Sebenarnya mimpi itu pasti ada Mbak, tapi memang ini jujur ya sebagai seorang wanita dan juga saya seorang ibu itu sebenarnya kadang ada keterbatasan nih kayak untuk bermimpi lebih besar. Tapi ternyata aku bisa mematahkan stigma bahwa perempuan itu juga bisa berdaya, dan alhamdulillahnya aku malah ngerasa kok malah menjadi ibu kita ternyata bisa kok gitu ya untuk bisa berkompetisi, bisa juga mempunyai brand yang bisa dikenal banyak orang gitu. Jadi aku mematahkan kalau perempuan tuh juga bisa kok berdaya. Bisa gitu. berdaya meskipun udah punya tanggungan anak, dan juga suami, kegiatan-kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Oke. Tapi kan tidak semua bisa berjalan mulus nih seperti Bimi. Mungkin di awal udah mencoba, tapi kok
gagal gitu, ada nggak tips-tips dari ala Sheila? Kegagalan tuh pasti ada banget, Mbak. Karena kadang orang tuh melihat yang udah nyampe sini. Tapi sebelumnya aku mungkin kalau kegagalan tuh ada 10 kali kegagalan di bisnis-bisnis sebelumnya. Sampai aku belajar dari kegagalan sebelumnya bisa sampai di sini. Tipsnya itu yang pertama mental, yang kedua mindset. Dimana kita tuh harus belajar kalau gagal tuh harus nyari tahu nih apa sih yang buat kita gagal. Dan selalu tadi kita harus punya guru. Kita harus belajar nih dari guru tersebut. Misalnya aku belajar skincare atau aku belajar bisnis, siapa sih benchmark aku tuh seperti apa. Kalau kita tuh sangat mengagumi Ibu Nurwardah ya, Paragon. Jadi aku sangat belajar juga dari beliau, cara dia marketingin atau apa. Itulah yang aku terapkan juga di bisnis aku. Kita tinggal menyesuaikan dengan bisnis kita. Gitu. Jadi sebenarnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda sih. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Apa kegagalan Mbak Sheila sebelum sampai di Bimi? Banyak banget ya. Salah satunya aku tuh pernah bisnis fashion juga dulu, tapi kayak bertahan cuma 2 tahun. Terus beberapa deh, banyak deh, sampai juga aku diremehkan. Padahal aku dulu lulusan lumayan lah ya, lulusan Universitas Indonesia, tapi harus dagang baju thrifting, Mbak. Karena aku ngambil di Pasar Senen tuh, terus aku baju thrifting aku jualin di Pasar Juanda. Terus ketika pulang ke Lampung juga aku jualin. Itu tuh sempat disuruh pulang sampai sama tante aku. Kamu nggak ada kerjaan lain apa, daftar ke perusahaan kayak apa, malah dagang. Sempat juga diremehkan seperti itu. Terus kegagalan yang paling lumayan membuat aku dan suami down, saat itu kita udah mengumpulkan uang nih dari kafe. Uang kita 350 juta, ternyata itu ketika kita mau mengembangkan kafe, kita ditipu sama vendor gitu loh. Jadi uang kita tuh malah hilang, gone gitu kan. Dan saat itu aku harus memulai sama suami dari nol lagi. Akhirnya ada keluarga lah yang meminjamkan modal untuk membuka kafe lagi. Kafe terbuka sampai 5 cabang dengan lebih dari 100 karyawan, tapi harus tutup di masa pandemi. Nah gitu, tapi itu putar otak, akhirnya lahir lah. Alhamdulillah lahir Bimi. Jadi kalau dibilang mental aku udah lumayan baja juga sih, Mbak, kayak kayak deh coba lagi deh, try lagi deh gitu. Kadang orang yang baru memulai bisnis, sekalinya dia jatuh, itu dia nggak mau ulang lagi. Nah itu, tapi juga kadang nggak mau belajar. Nah itu yang bikin sulit sih. Oke, Mbak Sheila gimana dengan pandangan bahwa Mbak Sheila memang lulusan salah satu universitas terbaik Indonesia juga begitu ya, yang memiliki mungkin daya juang lebih, ada privilege juga mungkin. Nanti akan kita bahas lebih jauh, dan peran sebagai seorang ibu tapi pebisnis juga gitu. Kita jeda dulu ya. Kami kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah di Women's Talk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Women's Talk, dan kita masih berbincang bersama dengan Mbak Sheila Taradia Habib yang merupakan founder sekaligus juga CEO dari Bimi Indonesia, produk skincare alami untuk mom dan juga baby ya. Tadi itu sudah sempat coba ini yang multi-purpose balm yang lokal. Ini bisa berarti buat bayi usia 0 bulan. 0 bulan bahkan. Jadi bagi ibu-ibu yang mau mencari produk untuk anaknya bayi yang alami, nah bisa coba Bimi ya. Tapi fun fact-nya sebenarnya nggak harus anak-anak sih, Mbak. Jadi kayak ini juga bisa buat orang dewasa. Jadi kalau nggak sengaja kena minyak atau bapaknya gigit nyamuk, itu boleh banget jadi pertolongan pertama di rumah. Wow. Nah, apa target-target dari Bimi setelah penjualannya tadi berapa? 6 juta ya selama 5 tahun. Target berikutnya tuh apa lagi nih dari Mbak Sheila dan juga tim? Ya, kita targetnya tuh pengen pendistribusiannya lebih luas ya, dan pengennya tuh ke se-Asia Tenggara. Doakan ya. Yang jauh juga boleh dong. Yang jauh ya, dunia ya. Tapi pelan-pelan gitu ya, Asia Tenggara dulu ya. Tapi sudah ada langkah ke sana nggak? Misalnya negara tetangga atau lagi mencoba untuk merambah ke sana? Alhamdulillah ini kita lagi mencoba untuk ke Malaysia sih. Sudah dapat partneran juga di sana. Ini lagi on progress. Apa sih tantangannya kalau kita mau membawa produk lokal ini kira-kira ke luar negeri? Apa biasanya yang paling masih menjadi bukan hambatan ya, yang harus dilalui lah? Yang harus dilalui. Yang pasti kalau pertama kita harus memantaskan produk kita dulu sih. Jangan sampai ketika sudah sampai di sana ternyata produk kita tidak memenuhi nih kriteria di sana. Yang pasti pertama perizinan itu, jadi kita harus ngurus langsung, dan alhamdulillah kita tadi punya partner kan di sana. Jadi kita mempercayakan untuk pengurusannya di sana langsung dengan partner kita.
Yang kedua produk, karena apa nih yang ditonjolkan USP-nya dari produk kita. Kalau misalnya di Malaysia kan dia nggak punya nih oil-oil seperti kita. Jadi si multipurpose ini bisa jadi solusi salah satu yang bisa kita tawarkan ke mereka karena ini mengandung oil-oil lokal Indonesia. Nah, bangga produk lokal juga gitu ya. Dan walaupun dalam persaingan mungkin kita menggunakan strategi misalnya endorse dan lain sebagainya, tapi kalau produknya memang tidak memenuhi standar, paling booming sesaat, tapi keberlanjutannya itu yang dibutuhkan. Makanya produk-produknya ini harus yang berkualitas dan memenuhi standar yang terbaik lah tentunya gitu ya. Tapi persaingan seperti apa sih? Karena pasti yang mau produknya juga makin bagus kan juga di pasaran juga makin banyak. Apa kunci utama menghadapi persaingan ala Sheila? Kunci pertamanya yang pasti kita harus membangun selalu trust ya dengan customer, dengan menciptakan produk yang berkualitas dan selalu melakukan inovasi. Salah satunya yang harus banget kita jaga trustnya, seperti yang di depan ini kita punya Alo Doctor Choice, berarti produk kita ini sudah salah satu yang bisa diperhitungkan nih, sudah sangat trust ya, karena Alo Doctor Choice approved. Terus juga kita udah dermatologist tested, udah hypoallergenic, sudah ada halal, jadi kayak apalagi nih yang perlu diragukan lagi. Jadi kita selalu pengen memberikan yang terbaik untuk customer, terutama family. Itu untuk Bimi. Kalau target Bimi. dari Sheila sendiri secara pribadi mau ngapain lagi sih habis ini kira-kira? Iya, untuk saat ini memang kita lebih mau fokus ke Bimi dulu sih. Kalaupun kita punya sister brand itu masih beririsan dengan Moms and Baby. Jadi karena memang aku sekarang sudah menjadi ibu, terus aku concern banget sama family, jadi kita akan fokus ke situ. Salah satunya juga kita punya nih Mbak, komunitas yang memberdayakan ibu, kita punya Ibuku Bahagia. Nah itu bagian dari Bimi juga. Jadi komunitas ini concern banget sama kesehatan mental ibu. Nah itu salah satu inovasi dari aku juga nih, karena keresahan aku pengen ibu-ibu tadi sehat mentalnya. Nah itu mungkin bisa lebih kita gemborkan lagi nih biar makin banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi ada komunitas juga. Ada komunitas. Ya, baik. Nah sebagai seorang ibu, istri juga menjalankan bisnis yang lagi tumbuh-tumbuhnya seperti saat ini dengan target-target masih banyak yang ingin dicapai, membalance peran atau ya agar rumah tangga juga tetap aman, anak-anak merasa juga ibunya tetap hadir. Gimana tuh membagi waktu? Ya, yang pasti kalau menjadi ibu tuh nggak mungkin semuanya 100% sempurna. Pasti ada juga waktu yang dikorbankan. Tapi aku sebagai seorang pengusaha dan pembisnis, otomatis memang prioritas utama itu keluarga, tapi bisnis juga menjadi prioritas. Dan untungnya sekarang aku sudah membangun sistem dan di sana ada tim-tim yang ngebantu aku untuk menghandle dan membackup. Jadi alhamdulillah semuanya insya Allah bisa jalan dan balance. Nah, dari yang tadinya cuma Sheila dan suami, sekarang udah berapa banyak sih timnya? Untuk sekarang alhamdulillah aku udah memiliki amanah nih, karyawan ada 60. 60-an, membuka lapangan kerja juga ya, luar biasa. Nah, kepemimpinan seorang Sheila sebagai wanita dengan tim-tim yang anak muda juga mungkin mayoritas gitu ya. Kebanyakan Gen Z sih. Gen Z, nah itu strateginya bagaimana? Aku selalu menempatkan diri aku tuh sebagai ibunya anak-anak, di mana di situ harus ada satu sisi tegasnya, yang dua juga ada sisi emosionalnya gitu. Jadi harus ada empati nih terhadap mereka. Ya jadi untuk sistem WFH di sini ada 1 minggu 1 kali, dan menurut aku itu jadi work-life balance banget ya, terutama buat anak-anak Gen Z sekarang. Jadi biar kesehatan mentalnya lebih refresh mungkin ya kalau bekerja di rumah atau kafe. Dan alhamdulillahnya justru tingkat produktivitasnya makin tinggi sih. Jadi mereka lebih kelihatan banget nih kerjanya oke gitu. Nah, banyak kan zaman now ketika orang mau membuat usaha, memang kondisinya lagi agak sulit ya saat ini. Bahkan pemerintah sendiri mengatakan bahwa kedepannya itu lapangan kerja akan semakin terbatas. Nah, kalau dikatakan bahwa mungkin ada privilege lebih, lain sebagainya, ada aja lah yang membuat kita tuh kadang nggak jadi maju gitu. Dan ketika melihat orang sukses, kita menganggap karena dia punya privilege tertentu. Nah, ada pencerahan nggak kira-kira berdasarkan pengalaman dari Sheila soal itu? Ya, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman sendiri ya, yang sebenarnya benar-benar di luar nalar sih Mbak dari segala macam bisnis yang aku telah lalui. Menurut aku kayak Bimi ini sampai sekarang ya, alhamdulillah kita tuh belum ada sama sekali investor yang masuk atau suntik pendanaan dari manapun. Organik ya? Organik. Jadi benar-benar ini kayak kuasa Allah, kayak luar biasa aneh sih menurut aku ya. Kita start modalnya dari Rp180.000 saat itu. Dan kenapa bisa besar? Saat itu aku pakai Open PO sistemnya. Jadi Open PO, uang masuk dulu, baru aku beliin bahan produk, terus baru bisa jualan. Dan juga banyak orang kan, customer yang mau mulai usaha skincare mungkin, wah pasti butuh modal yang mahal nih kalau pabrikan. Tapi ternyata nggak juga, tergantung gimana kita bisa negosiasi. Karena dulu aku negosiasinya untuk belajar
Karena dulu aku negosiasinya by tempo bayarnya. Jadi sama kayak kemarin, aku dapat produk dulu, aku jualin, akhirnya tempo bisa bayar ke pabrik gitu. Oke. Jadi jalani dulu aja gitu ya. Nanti kalau ada tantangan di sana pelan-pelan dibenahi benang-benang kusutnya. Jangan cuma denger aja misalnya dari orang bahwa itu sulit. Belum tentu ya seperti itu. Buktinya juga udah banyak dari modal yang kecil, kemudian juga dari sarana yang dimiliki saat itu. Ya dicukupkan aja dulu dengan apa yang kita miliki, resource yang kita miliki dalam berbisnis gitu ya. Iya, tapi jangan salah juga. Kadang kebanyakan semua orang pengen jadi pembisnis. Padahal pembisnis atau buat brand itu suatu tantangan yang besar. Harus selalu inovasi, terus kalau punya karyawan juga kita harus selalu bertumbuh gitu kan. Jadi saran aku kalau untuk memulai di awal, mungkin kita bisa jualan produk orang dulu, belajar dulu jadi reseller, gimana cara memasarkan. Sampai akhirnya kita punya kolamnya sendiri nih, customer, baru mungkin kita belajar untuk buat brand sendiri. Nah itu dia tips sukses ala Sheila yang merupakan CEO dan juga founder dari Bimi. Ingat, Bimi ini tidak jadi dalam semalam. Sudah diceritakan tadi kalau dia punya bisnis-bisnis lain sebelumnya yang juga gagal gitu ya. Bahkan katanya mungkin sampai 10 gitu baru bisa ke Bimi yang sukses saat ini. Sukses selalu untuk Bimi dan juga tim. Dan juga Mbak Sheila dan keluarga sehat selalu ya. Sampai berjumpa kembali. Demikian Women's Talk kali ini pemirsa, semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk karir, bisnis maupun kehidupan Anda sehari-hari. Saya Prisa Samudatu pamit. Bye-bye.